Nggak tanyain. Bismillah, Nggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapatnya kelihatan kok. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul Coba lu 'uqdatam buka min punya. lisani yafqahu qawli amma ba'du. Lagi buka coba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pengajian rutin KBPI yang menginjak ke angka 230 ini masih tetap dilaksanakan. Saya selaku eh, pos untuk pengajian Jumat pagi ini eh, mencoba untuk menggantikan Pak Sekjen yang biasanya menjadi host di Jumat pagi karena beliau sedang berhalangan dan Mana pada HP lu kesempatan dulu kali tuh? ini Lepas. Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir Bapak Kiai Haji Salim Mendani, yaitu beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi yang juga sekaligus keluarga besar pelajar Islam Indonesia Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan menyampaikan materi dengan judul Tiga Amalan yang Membuat Orang Mati Menyesal. Jadi Baik. pengajian ini alhamdulillah sudah dihadiri oleh sebanyak 29 peserta. Biasanya nanti menjelang di pertengahan jalan akan semakin banyak yang hadir. Jadi Pak Ustadz, Punten sudah bisa terdengar Ustadz? Bisa. Ya, Nggak bisa. Allah. Pak Ustadz, nanti mungkin kita langsung disampaikan materinya secara utuh dan untuk share-share dari bahan materinya sudah saya share ke grup masing-masing ya, terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Salimin Dani pagi ini. Untuk pemaparan sekitar 40 menit. Nah, selebihnya nanti akan di dikasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Salimin Dani dipersilakan untuk memberikan materi kepada jamaah pengajian Jumat pagi-pagi KBPI. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwa fillah, segenap KBPI dimanapun Anda berada, terutama di wilayah Jakarta. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita, dan kita tidak mungkin akan bisa menjumlahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi Allah hanya menyuruh kita untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa idza dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah permaklumkan kepada kita, siapapun yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Apakah nikmat sehat, dan begitu pula nikmat diberikan panjang umur, dan begitu pula tentunya nikmat harta, keturunan, dan kebahagiaan yang kita rasakan selama hidup ini. Ikhwan wa akhwat fillah, di pertengahan bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh magfirah serta kenikmatan ini, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensegerakan diri kita menjadi orang yang mendapatkan pengampunan dari sisi Allah. Sabiku ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau kita baca dalam tafsir Taisir, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ia menerangkan bahwa
kita diperintahkan untuk mensegerakan diri kita, satu, banyak bertobat. Karena dengan taubat inilah yang tadinya bencana itu Allah datangkan, setelah Allah ampuni dosa kita, maka bencana itu tidak jadi datang. Allah pending. Begitu pula dengan dosa itu, kita tahu Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan umat yang lainnya. Karena salah satu doa Nabi, ya Allah, janganlah langsung kau turunkan azab kepada umatku yang telah melakukan dosa, melainkan ku minta diberikan jeda agar mereka bertobat. Tiga doa Nabi ini, dua diterima, antara lain, jangan didatangkan azab seperti Allah mendatangkan pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut. Dan Allah mengatakan, kami akan berikan jeda, kami tunggu agar mereka bertobat. Nah, disinilah. Jadi, ketika kita bicara mengenai tentang tiga amalan yang membuat orang mati nanti menyesal, karena kita sudah tahu bahwa Allah itu sudah memberikan kesempatan kepada kita, tapi kita tidak menggunakan. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami penyesalan dalam hidupnya. Ya, kalau di dunia kita menyesal, umpamanya orang-orang sudah sampai Mekah, kita nyesal belum sampai Mekah, padahal semua punya duit. Teman kita yang sudah sampai di Mekah juga sudah punya uang, kita yang punya uang belum sampai, kita menyesal, maka kita langsung store. Pasti langsung kita itu uh, berikanlah uang kita ke bank untuk persiapan mendaftar haji reguler. Karena sekarang itu kita menunggu. Itu contohnya. Jadi kalau penyesalan di dunia ini adalah kita bisa melakukan perbaikan. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk bertobat atau kita diberikan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah, lalu kita abaikan, lalu kita disiksa. Atau kita ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersedekah dan beramal saleh. Rezeki diberikan oleh Allah. Tapi, nah kita sampai mati itu kalau diajak bersedekah, diajak berjariah, tarso, tarso, entar besok, mati. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Artinya kita akan membahas tentang penyesalan manusia ketika mereka itu setelah mati, apa yang pernah Allah sudah berikan dan mereka itu sudah memiliki fasilitas untuk melakukan taubat, melakukan ketaatan, tapi mereka tidak lakukan. Nah, inilah. Maka yang pertama yang akan kita bahas itu adalah yang harus kita benar-benar camkan sebagaimana artikel yang saya buat ya. Manusia itu akan benar-benar menyesal karena mereka mengabaikan perintah Allah. Kenapa manusia itu menyesal? Karena mereka itu tidak sempat menjalankan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Karena pada hakikatnya kullu mauludin
yuladu alal fitrah. Semua anak dilahirkan ini dalam keadaan mereka itu suci, artinya tau'an au karhan. Apakah mereka melakukan pengakuan atas ketuhanan atau Allah sebagai Robnya itu penuh ketaatan ataupun terpaksa, maka pada hakikatnya manusia itu sudah diberikan fitrah oleh Allah, sudah mengenal Tuhannya. Nah, disinilah kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman mengenai tentang bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan. Tapi kenapa ketika kita hidup, kita pura-pura tidak mengenal? Tidak ada alasan. Maka ketika Allah mengatakan, siapa Tuhanmu? Kita bisa menjawabnya. Bagaimana kita tidak menyesal? Padahal kita pernah tahu hal itu. Allah gambarkan satu dalam surat Al-A'raf tadi 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika kami menciptakan ruhmu sebelum aku satukan dengan jasadmu dalam rahim ibumu. Berdasarkan hadis 4 bulan 10 hari ya. Maka sebelum kita ditiupkan ke dalam jasad kita yang Allah bentuk dalam rahim ibu kita itu, maka ruh kita ditanya. Ya, kalau ruh namanya itu Ahmad Salimindani, Allah bertanya, hai Ahmad Salimindani, apakah kamu mengenal bahwa aku sebagai Tuhanmu? Dan pasti semua orang itu mengatakan, semua hamba yang diciptakan oleh Allah itu dalam posisi yang sama. Nggak ada dibeda-bedakan. Semua mengenal apakah dia anak seorang ateis, anak seorang majusi, anak seorang Yahudi, anak seorang Kristen, apalagi anak seorang yang beriman. Semua mengatakan, qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Baru saja kami menyaksikan bahwa engkau barulah menciptakanku. Bahkan dalam ayat dikatakan, aku tegaskan ini, jangan sampai nanti ketika aku bertanya mengenai siapa Tuhanmu, kau mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak pernah mendapatkan pengajaran. Nah, disinilah. Maka kalau kita berbicara mengenai tentang uh, dalam mazhab tauhid, ya, yang namanya orang-orang Mu'tazilah itu nggak ada masa fatrah. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan jauh sebelum mereka itu lahir ke bumi mengenai tentang zatnya. Apalagi setelah dia hidup di bumi. Nah, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW saja, yang kita kenal dengan masa fatrah, jadi kekosongan wahyu, orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Semua itu sudah terbebani dengan kewajiban mereka untuk menggunakan akal mereka dan meminta fatwa kepada hati mereka untuk mengenal Tuhan layaknya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan terus mencari Tuhan dari mulai melihat bintang, begitu bintang berakhir dan tenggelam, ia mengatakan, aku tidak suka yang timbul dan tenggelam. Begitu melihat bulan, ia pun mengatakan, aku tidak suka dengan yang suka ada dan tiada. Begitu pula matahari walaupun besar, ia mengatakan, inilah Tuhan yang lebih besar dari sebelumnya.
Tapi setelah dia pikirkan semuanya itu tidak ada keistiqomahan. Semuanya tidak ada yang abadi. Tidak ada dalam konsep Tuhan itu yang berubah-ubah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan imajinasinya, kekuatan logikanya, dan juga kekuatan dalam memaksimalkan penggunaan satu mata dan yang kedua telinga sebagai alat sensor dan yang ketiga selalu mengedepankan hati nuraninya, maka akhirnya ia mendapatkan Tuhan yang sejati, Tuhan yang sebenarnya, wal hayyul qayyum, yang hidup dan tegak. Nah, itu contoh. Jadi kalau kita ini juga mengatakan saya nggak punya kemampuan hal itu, tapi Allah sudah menurunkan wahyu bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu, dan Al-Quran itu dijadikan oleh Allah sebagaimana dalam surat Jasiyah ayat 20. Allah berfirman, Hadza basairul linnas. Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mukinin. Wa hudaw wa rahmatul lil mukinin. Yang paling menarik dalam ayat ini, Quran ini Allah sudah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, kita kembalikanlah. Maka kalau kita mengabaikan ketaatan kita kepada Allah, kalau kita baca umpamanya, dan Allah itu betul-betul melakukan self introduction, mengenalkan zatnya kepada hambanya. Walaupun Allah itu sebagai pencipta, tapi kalau kita baca Al-Quran, kalau ada orang merasa tidak pernah berkenalan dengan Allah, coba dibuka surat Toha ayat 14. Innani anallah. Kata Allah, sungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni. Maka beribadalah kepadaku. Wa aqimis salata li zikri. Dan dirikan salat sebagai ibadah untuk mengingatku. Jadi ini yang kita harus camkan. Maka begitu nanti kita tahu dalam surat Al-Hadid 1-6, saya bacakan dulu ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semua bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tuh maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Coba pikirkan. Jadi kalau Allah itu tadi minta disembah, minta diibadahi. Kalau Allah itu minta selalu diingat, Allah pun sudah mengatakan, Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Nah, kalau kita saja lihat orang kaya, karena kita membutuhkan pertolongannya, setiap kali kita ketemu, Pak, tolong ingat saya ya, Pak. Maksudnya apa? Agar kalau kita susah, kita ditolong. Ini Allah, Ghaniyun anil alamin. Maha kaya dari semua apa yang ada di alam semesta ini. Bahkan semua kekayaan yang ada di hadapan kita ini adalah mirasus samawati wal ardh.
semua itu adalah langit, bumi akan diwariskan dan sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita membaca ayat yang lebih jauh, ya kenapa? Kita jangan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita taat kepada Allah, itu bagian dari melaksanakan perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka kalau nanti kita menghadap Allah, kata Allah, lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Dalam ayat 4 surat Al-Hadid juga, baginya lah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada langit bumi termasuk kita. Dan semuanya akan nanti kita kembali kepada Allah. Pikirkan ketika kita kembali kepada Allah, dan semua kita ini statusnya adalah meminjam. Mata minjam, tangan minjam, kaki minjam, telinga minjam. Semua batang tubuh kita ini kita tidak berhak memiliki. Itu milik Allah. Dan statusnya kita minjam. Kenapa saya katakan statusnya kita minjam? Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu dengan menggunakan panca indera yang Allah berikan kepadamu untuk melakukan apa yang kamu sendiri belum tahu maksud dan tujuannya, atau belum mengetahui apakah ini meringankan kamu kelak ketika kita kembali kepada Allah atau memberatkan. Makanya menyangkut soal masalah harta, jabatan, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat kelak ada siksa yang sangat berat. Wa magfiratum minallahi wa ridwan. Tetapi kalau kita pandai mentasarufkannya, kita pintar menggunakannya, kita tidak akan menyesal. Dan itu yang menyebabkan Allah ampuni segala dosa kita dan juga Allah ridho dengan kita. Kalau kesehatan kita gunakan untuk ibadah. Kalau harta kita gunakan untuk membantu sesama kita. Kalau jabatan itu untuk menegakkan keadilan. Kalau jabatan yang ada itu untuk melindungi orang-orang yang lemah dan menciptakan kehidupan yang seimbang. Nah, inilah i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah. Karena tindakan keadilan itu mendekatkan pada tingkatan kehidupan yang takwa. Saya sampaikan lagi, kalau tadi dalam surat Al-Isra Allah mengatakan pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semua. Ketika kau kembali kepada Allah, Allah akan tanyakan untuk apa kau gunakan. Kalau ada yang bertanya, bagaimana nih tangan kita dan kaki kita? Lihat surat Yasin. Jangan sampai kita menyesal ketika Allah tanyakan, untuk apa tanganmu kau gunakan? Untuk apa kakimu kau gunakan? Apakah kau gunakan untuk ketaatan atau tidak? Aku menyuruh semua yang kuberikan itu tidak ada yang gratis, tapi ada kompensasinya untuk melakukan ibadah. Bahkan secara umum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk melakukan ketaatan kepadaku. Kata-kata ibadah itu melakukan aktivitas semua yang kita jalankan untuk mencari ridho Allah. Atau yang dikenal kalau dalam melaksanakan sholat, melaksanakan puasa ini, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapapun orang yang melaksanakan ibadah atau puasa, siapapun orang yang melakukan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dasarnya iman karena perintah Allah. Yang kedua, dia landasi dasarnya karena mencari ridho Allah.
maka Allah akan ampuni semua segala dosa dan kesalahannya. Maka nanti kalau ada orang yang mereka tuh ahli ibadah, ahli sodako, tapi tidak dia lakukan semua itu untuk ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak dia keluarkan sodakoh dan jadikan dirinya menjadi orang yang taat. Bukan karena untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah, tapi karena pamrih atau syirik kecil, ria. Maka nanti ketika kita kembali kepada Allah, semua kebaikan kita itu ternyata tidak ada manfaatnya. Karena Allah berfirman, "Wa may yusrik billahi faqad habitat a'maluhu." Siapapun orang yang melakukan kebaikan atau amal saleh, dasarnya adalah ria, maka sia-sialah semua amal perbuatannya. Oleh karena itu kembali, kalau Allah mengatakan begitu banyak surat-surat yang menceritakan bahwa manusia itu nanti kebanyakan mereka itu menyesal ketika menghadap Allah. Kenapa? Baru mereka sadar. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah mengatakan sungguh aku bersumpah. Kalau Allah sudah mengatakan sungguh Allah bersumpah itu menandakan bahwa itu aglabiyatul insan. Nisyan. Maka umumnya manusia itu adalah pelupa. Sebagaimana Nabi pun bersabda, kullu bani Adam khatun. Semua anak manusia itu suka lupa. Maka dalam pengajian yang sangat simple dan singkat waktunya 40 menit ini, cobalah lakukan ketaatan itu sepenuhnya karena keyakinan bahwa Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dan yang kedua, lakukan semua itu dasarnya adalah karena mencari ridho Allah. Itu namanya ihtisab, penuh dengan keikhlasan. Maka kalau kita tidak lakukan karena bukan keimanan, dasar keimanan, keyakinan, ya, bukan karena keikhlasan atau ihtisab tadi, sia-sia semua. Sebagaimana Allah juga menerangkan bagaimana orang-orang yang menyesal, umpamanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang menyesal setelah dia berhadapan dengan Allah, setelah dia dikuburkan. Nah, begitu 7 langkah orang yang menguburkan itu meninggalkan kuburnya. Maka dia pun mengatakan, alangkah baiknya sekiranya waktu aku kemarin hidup, aku mengerjakan ibadah. Aku kerjakan kebajikan yang Allah perintahkan. Nah, itulah. Bahkan begitu ada orang yang dimasukkan ke kubur dan kuburnya ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburkannya. Dia melihat kiri ada kuburan yang terang, luas. Dan dia melihat semua ramai kuburan itu. Dalam buku Yas'alunaka 'anir ruh, kita bisa baca mengenai tentang kehidupan di alam barzah. Itu sangat bergantung pada waktu apa orang meninggalnya itu. Kalau dia ahli sodako, ahli jariah, kan Nabi sudah sampaikan pada kita. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, kalau kita nggak pernah ikut jariah, gimana Allah mau bangunkan? Bahkan dalam hadis, ya, begitu nanti kita itu dikuburkan, amal-amal soleh kita, sodako kita, dan jariah kita sibuk semua. Menata kubur kita, meluaskan, menerangkan. Bahkan ada doa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afwanhu wakrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Muliakan kuburnya, luaskan kuburnya. Itu kan ada kan?
Ada lagi, wa abdil hudara min dari, ganti ya Allah. Rumah yang dia tinggalkan itu, kuburnya itu lebih baik dari rumah yang dia tinggalkan di dunia. Ya gimana kalau nggak ada amal jariahnya, siapa yang mau bangunin? Karena yang membangunkan rumah di surga itu adalah Allah. Dan Allah memberikan syaratnya kalau kita berjariah. Menyesal. Ada nggak ayat yang menerangkan orang begitu mati, dia melihat kiri kanan, orang teman-temannya semuanya sudah kuburnya luas, terang, dan ditata bagaikan taman-taman surga. Lalu karena dia ahli ibadah dan belum sempat sodako, belum sempat jariah, dia pun berteriak, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan aku kehidupan sejenak saja. Qarib itu sedikit saja waktunya, dekat, pendek. Kata Allah, mau ngapain lagi? Umurmu sudah 70 tahun di dunia. Masih mau balik lagi ke dunia. Fa'as-sadaqah. Karena aku ingin mensedekahkan. Nah, inilah. Maka barang siapa orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, lalu dia masa hidupnya nggak mau mensedekahkan hartanya, maka begitu mati, dia pasti akan menyesal. Teriakan penyesalannya itu, ya Allah berikanlah aku kehidupan kembali, agar aku bisa mensedekahkan hartaku. Tapi Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau manusia itu umurnya sudah ajalnya sampai, nggak ada yang bisa menghidupkan lagi, nggak ada yang bisa juga berusaha memanjangkan umurnya lagi. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Setiap orang yang mati itu saatnya Allah udah kasih tahu, inilah bagian. Inilah selama kau hidup hasil. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang itu menyesal setelah mati. Yang pertama tadi, karena mereka terlambat melakukan ketaatan kepada Allah. Sudah mati baru menjadikan dirinya wa aku minas salihin. Orang yang saleh. Yang kedua, karena orang kaya banyak harta, tapi mereka kalau diajak sedekah kayak bulan puasa begini, ini latihan untuk kita itu menjadi orang supaya tidak menyesal, banyak sedekah. Nah, banyak sedekah. Sampai Nabi ditanya Rasulullah, ayul a'mali afdalun lisaim. Amal perbuatan apa yang paling utama bagi orang yang sedang puasa? Nabi menjawab, as-sadaqatu tut'imu ta'amal yuftir. Itu sedekah buat orang berbuka. Kenapa? Jangan sampai kita itu menyesal. Kenapa kita diperintahkan segerakan bayar zakat, segerakan bayar fitrah, segerakan kita itu bertobat tadi. Jangan sampai kita menyesal. Karena kalau kita itu tahu bulan Ramadan di bulan magfirah. Sampai Nabi, setingkat Nabi yang dijamin masuk surga, tidak mensia-siakan waktu untuk bertobat. Mana contohnya? Iktikafnya Nabi 10 terakhir itu ketika Nabi tanya Aisyah, ya Rasulullah, adakah bacaan? Adakah bacaan yang lain selain Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni? Nabi berulang kali mengajarkan, inilah bacaannya. Karena intinya bulan puasa Ramadan ini bulan syahrut taubati. Wa syahrut tadribatul birruhi. Ini bulan yang dimana kita diharuskan bertobat dan memperbaiki kehidupan kita dari sifat yang buruk, kikir, terus malas dalam melaksanakan ibadah. Ini hati-hati. Yang kedua, pamrih. Dan makanya imanan, wah sahabat, dasar landasan keimanan. Dan bulan ini juga untuk memperbaiki keimanan. Maka kalau bulan ini capek, terutama ibu-ibu ya, nih akhwat, capek ya,
menyediakan futur, menyediakan sahur, ya kan? Wah, pahala paling banyak itu ibu-ibu. Ingatlah, bulan ini bahkan Allah mengobral kebaikannya. Setiap satu amalan yang baik itu, yang sunnah menjadi wajib. Pahalanya diberikan seperti melaksanakan kewajiban. 1 rupiah yang kita sodakokan, bahkan dalam hadis, di bulan ini Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Bahkan di bulan ini secara khusus, Allah itu mendekat dengan kita. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau ditanya, ya Muhammad, di mana aku? Jawablah, ini qaribun. Aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dekatnya aku akan mengabulkan semua hambaku yang meminta kepadaku. Maka Nabi bilang, salah satu, la taruddu du'a'ahu, ada 3 golongan manusia yang doa tidak akan ditolak. Satu di antaranya, lis-shaimi hatta yuftir. Selama dia berpuasa sampai berbuka, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang kedua dalam hadis itu, al-mazlum, 2 orang teraniaya. Dan yang ketiga, lil musafiri, bagi orang yang melaksanakan perjalanan, terutama haji dan umrah. Saya kembalikan lagi. Nah, waktu jua dan sudah 43 menit ya. Saya sampaikan bahwa banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah jangan sampai kita itu mengabaikan perintah Allah. Lakukanlah dengan penuh ketaatan. Jangan sampai kita menyesal. Karena tadi ayatnya banyak ya. Dan saya tambahkan yauma saqulat wujuhum bin nari yaquluna. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, maka manusia berkata, wahai kiranya dahulu kami menjadi orang yang taat kepada Allah, enggak seperti ini. Bahkan halaka anni sultania. Begitu kematian itu datang, celakalah sudah kekuasaanku. Ma'agna anni malia. Enggak ada lagi manfaatnya hartaku karena dia terlambat menggunakannya untuk sedekah, karena dia terlambat menjadikan dirinya orang bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, jangan ya kita lupa bertobat. Nabi 70 kali minimal. Bahkan dalam hadis lain mi'ata marratin, 100 kali, ya kan. Nah, bahkan di dalam hadis lain ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai tentang jangan sampai kita itu malas, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita nggak mau bertobat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum, sesungguhnya kamu semuanya, tukhti'una bil-laili wan-nahar, melakukan kesalahan, berbuat dosa di siang hari, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfuruz dzunub, dan aku, sekiranya kau memohonkan ampunan kepadaku, sekiranya engkau bertobat, aku akan ampuni jami'an semua dosa-dosamu. Fastaghfiruni, maka mohonkanlah ampunan kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan mengampunimu. Hadis riwayat Muslim, kita lihat. Dan yang ketiga, terakhir ya, saya sampaikan, jangan sampai kita menyesal karena kita terlambat bersedekah dan beramal saleh. Ini surat Al-Munafikun, kita bisa lihat di situ ayat 10, wa antiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan impakkanlah hartamu ya sebelum datang kematian kepadamu. Jangan sampai setelah datang kematian salah seorang kepada kamu, kamu baru menyesal karena belum sedekah dan belum menjadikan dirimu orang soleh. Kamu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa akum minas salihin. Kalaulah sekiranya engkau berikan aku kehidupan sejenak saja, niscaya akan kusedekahkan semua hartaku dan juga akan menjadikan diri orang yang saleh. Tapi Allah membantah
wala yuakhirallahu nafsan idza jajaluha wallahu khabir bima ta'malun. Ayat 11 soal munafikun, terlambat kau sudah. Saatnya ketika engkau sudah berada di alam barzah dan aku mengasih tahu apa saja yang kamu sudah lakukan. Demikian, ikhwan wa akhwat fillah, segenap pengajian keluarga besar GPI. Semoga ini mendatangkan manfaat dan kita menjadi orang yang beruntung dan tidak menyesal setelah kita berhadapan dengan Allah. Demikian, silakan. Baik, Khas. syukron jazakumullah pada Kiai Haji Salim Mindani yang telah mengingatkan kita akan pentingnya kita melakukan kebaikan terus-menerus agar nanti di akhirat kelak kita tidak menyesal karena kalau sudah di akhirat itu penyesalan itu sudah tidak ada gunanya gitu. Eh, Kanda Yunda, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, sebelum kita melakukan sesi tanya jawab, mungkin saya ada sedikit informasi terkait dengan Alhamdulillah pada hari ini masih berlangsung kegiatan Indonesia Ramadan Expo yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar PII bersama dengan Yayasan Rumah Peradaban Bangsa. Kegiatan ini sudah berlangsung 3 hari ya, dari sejak tanggal 4 kemarin sampai nanti tanggal 8. Dan kemarin alhamdulillah tanggal 4 itu kita sudah dibuka oleh Bapak Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman, dan nanti juga penutupan insya Allah akan ditutup oleh Pak Menteri juga. Dan ke saya selaku host mengajak pada Kanda Yunda Keluarga Besar PII yang mungkin berada di Jakarta dan sekitarnya untuk silakan berkunjung untuk melihat pameran produk halal dari mulai fashion, pangan, kemudian jasa dan sebagainya, dan mungkin bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga selain itu juga ada kegiatan kajian Islam dan juga diskusi panel. eh, dan sorenya itu akan ada kegiatan buka puasa bersama. Dan alhamdulillah untuk agenda buka puasa bersama sore ini, Sohibul Hajatnya adalah Bapak Sutrisno Bahir, dan juga ada Pak Burhanuddin Abdullah yang nanti akan menghadiri. Jadi kita mengajak semua keluarga besar PI yang ada di Jakarta untuk silakan berkunjung ke Intra Expo KBPI, dan juga silakan berbelanja, dan silakan ikut apa namanya buka puasa bersama yang flyernya sudah saya sebar di grup gitu kan, dan bisa konfirmasi untuk kehadirannya melalui saya. Baik, saya ini sudah ada 3 penanya dari penanggap dari, ada Pak Abdul Wahid Maktub, ada Bang Hendri, dan juga Bu Srineni. Mungkin setelah ketiga penanya ini bertanya, kemudian ditanggapi oleh Ustadz Kiai Salimin Dani, nanti mungkin langsung kita closing ceremony aja Ustadz ya. Ya, Baik, baik. kepada Pak Kiai Abdul Wahid Maktub silakan untuk Pak, mohon singkat Bang ya, Pak ya. Pak Kiai mohon singkat biar nanti yang lain bisa Ya. ada waktu juga. Silakan Pak Kiai. Suaranya masih di mute Pak Kiai. Halo? Oh, Oke, silakan. Silakan, Pak Ustaz. halo? Hmm. Halo? Sudah Bisa kedengaran, ya? Oke, Pak Ustaz. Sudah sudah masuk. sudah sudah terdengar, sudah terdengar. Oke. Pertama terima kasih ya. Memang yang sangat berat itu adalah soal kepastian ya. Jadi para ulama sering menangis karena banyak hadis yang membuat kita itu antara berharap dan takut ya, khauf wa raja ya. Karena ada hadis ya, ada orang yang ilmunya tinggi sekali akhirnya dilemparkan ke neraka. Ada yang ahli yang sodokoh juga akhirnya dilemparkan ke neraka. Ada orang yang berjuang juga akhirnya dilemparkan ke neraka. Alasannya itu lagi-lagi karena tidak ikhlas, karena orientasi dan motivasi yang tidak. Nah, memang ini menjadi peringatan kepada kita ya untuk kita melakukan kontemplasi dan refleksi. Sebetulnya bagaimana kita ingin memastikan ya. Ya, itulah seperti yang sering dikhawatirkan ulama ya. Apakah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu ya, kita misalnya sudah bersedekah, kita sudah taat ya, kita sudah berjuang, tapi tetap masuk neraka ini. Karena apa? Lagi-lagi yang sudah dijelaskan tadi, karena ada ria, kan ada kesyirikan. Kalau syirik
yang zahir, yang jelas mungkin tidak ya. Tapi yang justru yang sir itu, yang apa itu tidak terasa, yang tidak ketahuan. Nah, ini yang mungkin karena kita harus apa itu menyadari bahwa banyak sekali hadis dan Al-Qur'an itu ada semacam sedikit ada multi ya, ada kemungkinan ya, ada reserve bahwa kita itu bisa salah. Nah, sekarang bagaimana memastikan ya sebelum kita mati bahwa kita ini betul-betul aman gitu loh. Gitu loh. Apakah kita tuh aman gitu? Kurang apa ada yang digambarkan oleh hadis itu, seorang pejuang yang luar biasa akhirnya masuk neraka, orang yang alim pun ya itu apa masuk neraka, orang yang ahli sedekah pun seperti yang dijelaskan tadi. Nah, artinya itu apa supaya ada kepastiannya. Dan ini yang kemudian menjadi apa itu masalah di dalam agama yang lain ya. Jadi misalnya munculnya Protestan etik itu karena mereka melihat itu selain Rasulullah itu semuanya berpotensi salah itu, tidak maksum, termasuk kita ini gitu. Jadi akhirnya muncul konsep tasawuf yaitu raja wal khauf, al khauf wa raja gitu. Jadi takut terus-menerus karena belum tentu ya kita sendiri itu sudah dipastikan. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada satu apa itu cara untuk meyakinkan paling tinggal pada level fardi pribadi itu bahwa insya Allah kita ini aman gitu. Baik, Siapa yang menjamin Kasih, itu? Kiai. Terima kasih. baik. Syukron. Selanjutnya silakan Bang Henry untuk ini tanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Ramadan seluruhnya, selamat menjalankan ibadah puasa kita yang hari ke-16 hari ini. Terkait dengan yang bahasan tadi, eh, saya hanya mengulas sedikit saja terkait ya kalau kaitan dengan penyesalan setelah mati. Tadi kan kalau dikutip misalnya tadi ayat Al-Mu'minun ayat 100 ya, 99 atau ada ayat 100 tadi bahwa itu secara tegas menyatakan orang menyesal itu karena amal soleh wa amalus solihah gitu. Jadi bukan sholat, bukan eksplisit Allah menyatakan sholat atau zakat atau saum, puasa atau yang lainnya, tapi amalus solihah. Ini yang sering mungkin kita lupa bahwa banyak secara umum banyak lupa bahwa amal solihah ini yang sering yang kita lalai dalam memahaminya. Kalau saya menafsirkan amal solihah ini ya amal yang memiliki yang hanya berorientasi manfaat untuk orang lain. Kalau masih berorientasi manfaat saya bersedekah dengan harapan 10 kali lipat, 100 kali lipat itu masih orientasi pribadi. Yang kita lalai itu kan banyaknya orientasinya untuk kemaslahatan umatnya itu. Betul-betul apa inamal a'malu binniat itu. Segala sesuatu itu tergantung niat. Kalau niatnya masih orientasi pribadi, saya pikir ini amal solihah ini masih belum tercatat bagi saya, pemahaman saya. Mungkin ini perlu diluruskan apakah benar pemahaman seperti itu. Amal solihah. Baik, Pak Hendri. Ini Insya kan Allah. Akhi. relate dengan apa dengan putusnya amal ibadah orang kalau setelah meninggal sama anak cucu Adam amal jariah, kemudian amal yang bermanfaat buat orang lain, kemudian ilmu yang bermanfaat orang lain. Ini yang disebarkan. Dan kenapa bedanya dengan yang lain misalnya? Kalau sholat batasan pahalanya ya sampai mati, puasa batasannya ya sampai kita puasa, haji batasannya sampai selesai haji. Tapi kalau amal solihah, amal yang bermanfaat untuk orang lain orientasinya, dan itu memang nawaitunya untuk orang lain kebermanfaatannya, eh, ini pahalanya setelah kita mati akan tetap ngalir gitu. Jadi relate-nya ke situ dan kalau Oke Bang, dikaitkan dengan siap Bang. banyak ayat ya. Iya, Oke, Ya, oke ayat-ayat siap yang Bang. lain bahwa Sudah bisa kesuksesan bukan ditangkap dunia itu Bang. gitu. Sudah bisa ditangkap Bang. kita sudah Oke, bisa nangkap oke. Sudah bisa maksud Itu ditangkap dan Bang. yang bisa tujuannya saya tadi. sampaikan Ya, dulu. Terima ya kasih. siap. Kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Sri Neni satu lagi, apa masih mau bertanya, Ibu Sri? Ibu Sri masih ada nggak ya? Oke, Ibu Sri sudah tidak ada. Mungkin itu aja, Ustaz, dari dua penanya dari Ustaz Pak Dubes Kiai Haji Abdul Muwahhid Waktu dan juga Bang Hendri. Silakan Ustaz menjawab dan mungkin nanti langsung closing ceremony, Ustaz ya. Baik, silakan. Baik. Tafadhol, Ustaz. Pertama untuk Pak Abdul Wahid Maktub ya, Pak Dubes nih. Yang perlu kita ingatkan, ini ada kaitan dengan puasa juga. Kenapa
dalam hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita lihat urut hadis ini panjang memang ya. Yang paling kita harus garis bawahi ya, untuk mencegah batalnya amal kita, salah satu faktor penyebab batalnya amal itu kan ada 9 dalam buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Said Hawa. Satu, yaitu bil ghadabi, marah. Apa aja kita lakukan tidak boleh marah. Dalam perang pun tidak boleh marah kita. Ya, yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Nah, kaitannya tadi dengan Pak Henry ya. Apa sih sebenarnya amal perbuatan yang dikatakan amal soleh itu, amal yang baik itu? Ya. Amal soleh ini banyak sekali, termasuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apakah termasuk soleh atau tidak? Nah, ada kriteria yang dibuat oleh Profesor Dr. Juhaili menerangkan mengenai tentang kriteria amal soleh itu. Amal soleh itu satu, kalau kita kerjakan, ya, diri kita pun mengerjakannya itu enak, ya, merasa aman, tentram, dan ketenangan jiwa kita. Berbeda kalau kita melakukan suatu perbuatan yang buruk. Itu akan mendatangkan kegelisahan. Jadi kalau ada orang hidupnya gelisah, tobat sudah. Perbaiki diri kita. Paling tidak kita mulai dari satu, jaga lisan kita. Yang kedua, jaga amal perbuatan kita, jaga pandangan kita ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang ketiga, suuzon, buruk sangka. Nah, ini juga merusak dan ini pintu masuk setan, menghancurkan hati kita untuk amal kita itu akhirnya sia-sia. Nah, yang keempat, ria. Ria ini bagian dari syirik, Pak. Ya. Jadi, kalau kita tentukan tadi ini 9 jangan sampai ada. Yang 4, ya suka mengeluh. Ya, kalau menang, Allah sudah sampaikan. La ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalau kita dalam berjuang, dalam berikhtiar, kalau kita itu gagal ya, ya jangan sedih, jangan larut dalam kesedihan. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tadi pakai maktub ya. Banyak orang itu melakukan suatu amal soleh baik, tapi karena mereka itu endingnya bukan mencari ridho Allah. Karena ada sesuatu yang dia inginkan, maka begitu tidak dia mendapatkan apa yang dia inginkan itu syirik sudah. Itu berat. Nah, sudah yang baik bagaimana? Masuk tadi dalam konsep kita itu bicara mengenai tentang kehalusan jiwa kita dalam ilmu tasawuf. Ya, kita ini layaknya seperti ayam itu kan macam-macam tuh, Pak. Ada ayam yang harganya sampai 100 juta. Ada ayam yang harganya paling mahal itu 60 juta. Nah, kalau saya yang memelihara punya ayam itu, hari ini saya pengen motong ayam yang harganya 100 juta. Bapak nggak bisa berbuat apa, ayam saya kok. Artinya apa? Kuasa Allah itu mutlak. Maka kalau kita untuk mencapai pada keimanan itu, sudah lakukanlah semua ibadah ini seperti Allah pesankan. Makmurkan Ramadan ini, puasalah di bulan Ramadan ini dengan keyakinan bahwa Allah akan mencatat semua melalui para malaikatnya. Apa yang kamu lakukan, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dah ini iman. Yakinlah bahwa kita beramal itu semata karena Allah. Yang kedua, wahtisaban. Hanya mengharapkan ridho Allah. Mau dikasih apa kayak oleh Allah? Nah, itulah sebenarnya yang harus kita betul-betul camkan. Semoga ini. Tapi tadi mengenai tentang apakah benar amal soleh yang Bapak lakukan itu? Dua,
kita kerjakan itu suatu amalan yang baik itu ya mendatangkan manfaat untuk diri kita dan orang di sekitarnya. Nah, inilah pentingnya kita hidup memiliki aspek kemanfaatan. Khairukum man anfa'u linnasi. Sebaik-baik kamu tuh orang yang hidupnya mendatangkan manfaat. Ini ingat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Umpamanya Bapak, Ibu menolong orang. Ya, menolong orang, tapi kita bokeh, kita miskin. Kita minjam uang kemana-mana. Nah, kita buat sodako. Nggak boleh, bertentangan. Kalau kita punya uang aja, ya. Kalau kita punya hutang, yang utama bukan sedekah, bayar utang dulu. Itu lihat. Dan banyak orang ini mengukur itu soleh karena orang lain setuju tidak. Tapi kita lihat yang punya ya penilaian yang real, benar dan salahnya itu adalah Allah. Maka kalau Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada. Sewapatnya aku kutinggalkan dua pegangan hidup untuk menilai apapun juga, yaitu Quran dan hadis. Kalau semuanya kau kembalikan pada Quran dan hadis, apa yang kau lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya dan dicontohkan oleh nabinya, maka itu amal saleh. Walaupun itu baik, walaupun kata orang, wah ini terpuji dan sebagainya. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran dan hadis, ya nggak benar. Bukan karena senang sama senang dalam Islam. Secara hukum syar'i ini dibenarkan atau tidak Quran dan hadisnya. Itu. Ya. Ini tolok ukur amal soleh. Saya ulangi lagi. Satu, bagi para pelaku pekerjaannya itu adalah orang yang mendatangkan ya, kepuasan jati diri. Yang kedua, mendatangkan manfaat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini ingat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini masih panjang ya. Kita berbicara mengenai tentang hidup kita nanti penuh dengan penyesalan karena Allah sudah menggambarkan begitu banyak ayat-ayat. Maka kita harus hati-hati betul apa saja. Nah ini kita lacak. Baru 3, semua masih banyak lagi. Selain dari yang 3 ini ya jangan terlambat bertobat sebelum mati. Karena kita bertobat sebelum mati diampuni dan surga. Jangan terlambat beramal saleh. Ya, berbuat yang baik tadi. Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Sampai Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Nggak mungkin Nabi melakukan amal yang tidak soleh. Ya kan? Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh yang baik. Saya pikir waktu juga yang membatasi kita, Pak. Insya Allah kita bertemu kembali dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu tambahkan petunjuknya kepada kita. Dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Allah terima amal ibadah saum kita dan benar-benar dapat menjadikan diri kita orang yang lebih taat dan lebih bertakwa kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa as'aluka asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Kiai Salim Medani dan juga kepada jamaah pengajian Jumat pagi PPI atas kehadirannya pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan kembali bertemu di Jumat yang akan datang dan di bulan Ramadan ini kita hanya akan mengadakan 2 kali saja. Nanti setelah itu terakhir besok dan setelah itu kita libur dulu selama 2 minggu 2 pekan ke depan dan nanti akan diinformasikan kembali untuk memulai pengajian kembali pasca Lebaran. Dan pada Kanda Yunda yang keluarga besar PII yang ada di Jakarta, silakan berkunjung ke Indra Expo 2026 di Smesco Kementerian UMKM RI dekat Pancoran. Dan sore harinya kita akan ada bukber, silakan untuk hadir dan nanti konfirmasi kehadirannya ke saya agar saya bisa tahu apa namanya berapa jumlah yang seluruh keseluruhan KBPI yang akan hadir. Baik, kita tutup dengan baca doa. Tadi sudah tutup ya dengan
kafaratul majlis oleh Pak Kiai. Jadi saya cukup tutup dengan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Wabarakatuh. Iya. Terima kasih Syukron, semuanya. syukron. Pak Kiai, ini kameranya nggak ini ya tadi ya, kameranya nggak hidup ya. Iya, Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nggak apa-apa itu. Yang penting pesan-pesannya luar biasa tersampaikan. sama. Makasih. Ini Ya, kameranya lagi masalah ini. iya. Karena Tuh lagi bener di kameranya kebun, Pak. lagi bermasalah mah. Mudah-mudahan. Laptop tua, Pak. Terima kasih ya. Insya Iya, Allah. Afan Kiai. Nanti Ya, mau kita sama-sama. ketemu lagi. Ya, Oh ya Kiai, nanti kalau ada kesempatan datang Kiai untuk buka puasa bersama di Smesco. Insya Allah nanti ya, Insya Hmm. Allah. Nanti ada cara juga Bang saya Bang Aput juga, di. insya Allah Bang Aput nanti bisa menghadir beliau. Ya, baik. Ya. Insya Allah. Kok bisa dapat kuota sih? Baik, Kanda Yuda, izin saya close ya.